Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya semua hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, semoga kalian selalu diberi kesehatan ya, tetap semangat dalam belajar meskipun keadaan pandemi untuk sekarang ini. Ya, semoga bukan jadi penghalang kalian dan meskipun kondisi daring atau pembelajaran dari rumah tetap selalu berkarya. Ya. Tetap menjaga kesehatan dan kebersihan ya. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan Akna untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Akna. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, kita bisa belajar dengan lancar hari ini ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Kemudian silakan kalian absensi terlebih dahulu di question daftar hadir yang sudah saya buat di Google Classroom ya, sebagai bukti bahwa kalian telah hadir dalam pembelajaran hari ini. Ya, ini saya cek dulu ya. Ini ada yang belum absen. Itu ada Anes. Ada yang tahu di mana Anes, Nak? Oh, baiklah ya. Semoga mereka semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nggak ada masalah apapun. Untuk yang tidak bisa mengikuti pembelajaran, diharapkan disampaikan di awal ya, bahwasanya memang tidak bisa mengikuti kegiatan yang di Google Meet-nya. Baiklah anak-anak, sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, saya akan mereview tentang materi pada minggu lalu, yaitu tentang pengertian gambar vektor dan bitmap.
Adakah yang ingat terkait materi sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silakan Farah. Pengertian gambar adalah sebuah perpaduan antara titik, garis, bidang, dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu. Di sekitar kita saat ini banyak terdapat gambar-gambar. Ya, baik sekali review dari Farah. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya. Terkait gambar bitmap adalah objek gambar yang dibentuk berdasarkan titik-titik dan kombinasi warna. Bitmap sendiri digunakan untuk foto realistik, gambar kompleks yang membutuhkan detail yang halus. Sedangkan gambar vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan metode matematis. Oke. Materi berikutnya, kita akan mempelajari tentang format gambar dalam desain grafis, yaitu materinya adalah macam-macam format gambar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.4, mendiskusikan berbagai format gambar, 4.4, menempatkan berbagai format gambar. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan peserta didik dapat 1. Mengkritisi format gambar yang sesuai untuk menghasilkan sebuah produk desain grafis. Kedua, menampilkan ekstensi file gambar ya dengan cara nanti kalian harus mengirimkan di Google Classroom. Ada yang tahu tentang beberapa hal tentang format gambar? Adakah yang bisa menjawabnya atau ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Paul. JPEG, PNG, dan GIF, Bu. Ya, baik sekali Paul. Terima kasih ya. Itu tadi adalah beberapa macam format gambar digital ya yang disebutkan oleh Paul ya. Baiklah Nana, sebelum kalian menyimak video pembelajaran hari ini, nanti kalian bisa lihat yang ada di Google Classroom terkait diskusinya nanti ya. Untuk penjelasan selengkapnya terkait materi macam-macam format gambar, kita simak video berikut ini. Mata pelajaran dasar desain grafis. Kompetensi dasar 3.4, format gambar dalam desain grafis. Pertemuan kedua. Pendahuluan. Deskripsi singkat. Secara umum, tujuan kegiatan belajar ini adalah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik tentang format gambar dalam desain grafis. Secara khusus, yang pertama, mengkritisi format gambar yang sesuai, dan yang kedua adalah menampilkan ekstensi file gambar bitmap dan vektor. Relevansi. Secara umum, image atau grafik berarti still image seperti foto dan gambar. Manusia sangat berorientasi pada visual, dan gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. Semua objek yang disajikan dalam bentuk grafik adalah bentuk setelah encoding dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan waktu. Dalam dunia desain grafis dan percetakan yang berhubungan dengan gambar dan foto, terdapat banyak jenis format file gambar.
Panduan belajar. Proses pembelajaran untuk materi format gambar dalam desain grafis dapat berjalan dengan lancar bila Anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut. 1. Pahami dahulu kegiatan penting dalam pembelajaran ini dengan memperhatikan isi capaian pembelajaran setiap kegiatan belajar. 2. Lakukan kajian terhadap setiap materi dalam kegiatan belajar agar memudahkan proses pembelajaran. 3. Pelajari dahulu kegiatan belajar yang setiap akhir kegiatan belajar penyelesaian tugas yang harus dikerjakan secara langsung. 4. Keberhasilan pembelajaran ini tergantung pada kesungguhan Anda dalam mengerjakan setiap tugas dalam kegiatan belajar. 5. Bila Anda menemukan kesulitan, silakan hubungi guru yang mengajar pembelajaran ini. Inti pembelajaran. Capaian pembelajaran. Setelah mengikuti seluruh tahapan pada kegiatan belajar ini, siswa memeriksa format gambar bitmap dan vektor dan menunjukkan format gambar bitmap dan vektor. Dua pokok-pokok materi, yaitu tentang macam-macam format gambar. Untuk lebih jelasnya, kita simak materi berikut ini. Program aplikasi grafis yang berbasis bitmap antara lain yaitu Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Microsoft Photo Editor, dan Macromedia Fireworks. Semua program tersebut menawarkan kemudahan dan kelengkapan fiturnya. Program aplikasi grafis yang berbasis vektor antara lain Corel Draw, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, dan Micrograph Designer. Dan masing-masing program menghasilkan formatnya sendiri-sendiri, seperti .jdr, .ai, .sfp, dan .ips. Format gambar yang pertama yaitu ada PSD atau Photoshop Dokumen. Format file ini merupakan format asli dokumen Adobe Photoshop. Format ini mampu menyimpan informasi layar dan alpha channel yang terdapat pada sebuah gambar, sehingga suatu saat dapat dibuka dan diedit kembali. Format ini juga mampu menyimpan gambar dalam beberapa mode warna yang disediakan Photoshop. Anda dapat menyimpan dengan format file ini jika ingin mengeditnya kembali. BMP atau Bitmap Image. Format file ini merupakan format grafis yang fleksibel untuk platform Windows, sehingga dapat dibaca oleh program grafis manapun. Format ini mampu menyimpan informasi dengan kualitas tingkat 1 byte sampai 24 byte. Kelemahan format file ini adalah tidak mampu menyimpan alpha channel serta ada kendala dalam pertukaran platform. Untuk membuat sebuah objek sebagai desktop wallpaper, simpanlah dokumen Anda dengan format file ini. Anda dapat mengkompres format file ini dengan kompresi RLE. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, grayscale, index color, dan bitmap. EPS atau Encapsule PostScript. Format file ini merupakan format yang sering digunakan untuk keperluan pertukaran dokumen antar program grafis,
Selain itu, format file ini sering pula digunakan ketika ingin mencetak gambar. Keunggulan format file ini menggunakan bahasa PostScript, sehingga format file ini dikenali oleh hampir semua program persiapan cetak. Kelemahan format file ini adalah tidak mampu menyimpan alpha channel, sehingga banyak pengguna Adobe Photoshop menggunakan format file ini ketika gambar yang dikerjakan sudah final. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, CMYK, lab, duotone, grayscale, index color, serta bitmap. Selain itu, format file ini juga mampu menyimpan clipping pad. JPG atau JPEG atau Joint Photographic Export Group. Format file ini mampu mengkompresi objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Format file sering dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang akan digunakan untuk keperluan halaman web, multimedia, dan publikasi elektronik lainnya. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, CMYK, dan grayscale. Format file ini juga mampu menyimpan alpha channel, namun karena orientasinya ke publikasi elektronik, maka format ini berukuran relatif lebih kecil dibandingkan dengan format file lainnya. GIF atau Graphic Interchange Format. Format file ini hanya mampu menyimpan dalam 8 bit, hanya mendukung mode warna grayscale, bitmap, dan index color. Format file ini merupakan format standar untuk publikasi elektronik dan internet. Format file mampu menyimpan animasi 2 dimensi yang akan dipublikasikan pada internet, desain halaman web, dan publikasi elektronik. Format file ini mampu mengkompresi dengan ukuran kecil menggunakan kompresi LZW. TIFF atau Tag Image Format File. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan kualitas hingga 32 bit. Format file ini juga dapat digunakan untuk keperluan pertukaran antar platform seperti PC, Macintosh, dan Silicon Graphics. Format file ini merupakan salah satu format yang dipilih dan sangat disukai oleh para pengguna komputer grafis, terutama yang berinteraksi pada publikasi cetak. Hampir semua program yang mampu membaca format file bitmap juga mampu membaca format file TIFF. PCX. Format file ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Soft Cooperation. Format file ini merupakan format yang fleksibel karena hampir semua program dalam PC mampu membaca gambar dengan format file ini. Format file ini mampu menyimpan informasi bit depth sebesar 1 hingga 24 bit, namun tidak mampu menyimpan alpha channel. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, grayscale, bitmap, dan index color. PDF atau Portable Document Format. Format file ini digunakan oleh Adobe Acrobat dan dapat digunakan oleh grafik berbasis pixel maupun vektor. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, CMYK, index color, led color, grayscale, dan bitmap. Format file ini tidak mampu menyimpan alpha channel. Format file ini sering menggunakan kompresi JPG dan ZIP, kecuali untuk mode warna bitmap, yaitu menggunakan CCIT. PNG atau Portable Network Graphic. Format file ini berfungsi sebagai alternatif lain dari format file GIF. Format file ini digunakan untuk menampilkan objek dalam halaman web. Kelebihan dari format ini adalah dibanding dengan GIF adalah kemampuannya menyimpan file dalam bit depth hingga 24 bit serta mampu menghasilkan latar belakang yang transparan dengan pinggiran yang halus dan mampu menyimpan alpha channel. PIC. Format file ini merupakan standar dalam aplikasi grafis dalam Macintosh dan program pengolah teks dengan kualitas menengah untuk transfer dokumen antar aplikasi. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB dengan satu alpha channel serta index color, grayscale, dan bitmap tanpa alpha channel. Format file ini juga menyediakan pilihan bit antara 16 dan 32 bit dalam mode warna RGB.
TGA atau Targa. Format file ini didesain untuk platform yang menggunakan Targa True Vision Video Board. Format ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB dalam 32 bit serta 1 alpha channel. Juga grayscale, index color, dan RGB dalam 16 atau 24 bit tanpa alpha channel. Format ini berguna untuk menyimpan dokumen dari hasil render dari program animasi dengan hasil output berupa sequence seperti 3D Studio Max. IFF atau Interchange File Format. Format file ini umumnya digunakan untuk bekerja dengan video, toaster, dan proses pertukaran dokumentasi dari dan ke Commodore Amiga System. Format file ini dikenali hampir semua program grafis yang terdapat dalam PC, serta mampu menyimpan gambar dengan mode warna bitmap. Format file ini tidak mampu menyimpan alpha channel. SCT atau Skitex Continuous Tone. Format ini digunakan untuk menyimpan dokumen dengan kualitas tinggi pada dokumen Skitex. Format ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, CMYK, dan grayscale, namun tidak mampu menyimpan alpha channel. PXR atau Pixar. Format file ini khusus untuk pertukaran dokumen dengan Pixar Image Computer. Format ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB dan grayscale dengan 1 alpha channel. RAW. Format file ini merupakan format file yang fleksibel untuk pertukaran dokumen antar aplikasi dan platform. Format file ini mampu menyimpan mode warna RGB, CMYK, dan grayscale dengan 1 alpha channel serta mode warna multi-channel, LED color, dan duotone tanpa alpha channel. DCS atau Desktop Color Separation. Format file ini dikembangkan oleh Quark dan merupakan format standar untuk .ips. Format ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna multi-channel dan CMYK dengan 1 alpha channel dan banyak spot channel. Format file ini mampu menyimpan clipping pad dan sering digunakan untuk proses percetakan atau publikasi. Ketika menyimpan file dalam format ini, maka yang tersimpan adalah 4 channel dari gambar tersebut dan 1 channel preview. Sekian materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua dan salam kreatif. Ya, terkait video yang sudah kalian saksikan tadi, adakah yang belum dipahami? Silakan bisa ditanyakan. Bu, izin bertanya. Ya, silakan Iqbal. Untuk format gambar GIF biasanya digunakan untuk menyimpan gambar seperti apa? Baik, kita simpan dulu ya pertanyaannya. Adakah lagi yang menanyakan untuk pertanyaan selanjutnya? Saya, Bu. Ya, silakan Anggi. Apa keuntungan menyimpan file dengan format PSD di Photoshop? Oke. Ya, dari pertanyaan teman-teman kalian, adakah yang bisa menjawab? Yang pertama tentang pertanyaan dari Iqbal terkait dengan format gambar GIF biasanya digunakan untuk menyimpan gambar apa ya tadi? Silakan, adakah yang bisa menjawab? Bu, saya, Bu. Ya, silakan Elvina. Format GIF mampu menyimpan animasi 2 dimensi yang akan dipublikasikan pada internet, desain halaman web, dan publikasi
elektronik. Ya, baik sekali jawaban dari Evina. Itu tadi yaitu jawaban dari Elvina terkait dengan format file GIF mampu menyimpan animasi 2 dimensi, kemudian bisa nanti ditampilkan pada halaman web dan untuk publikasi elektronik. Untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua tadi dari Anggi ya, terkait dengan keuntungan menyimpan file dengan format PSD. Format PSD mampu menyimpan informasi layer dan alpha channel yang terdapat pada sebuah gambar, sehingga suatu saat dapat dibuka dan diedit kembali. Ya, baik sekali Akna, terima kasih atas jawabannya. Ya, sedikit menambahkan dari saya, format PSD juga mampu menyimpan gambar dalam beberapa mode warna yang disediakan oleh Photoshop. Kalian dapat menyimpan dengan format file ini jika ingin mengeditnya kembali. Ya, itu tadi untuk yang bisa kita lakukan pada sesi tanya jawab. Baik, silakan tinggalkan komentar di bagian video yang telah saya bagikan di Google Classroom atau di bagian diskusinya. Di situ nanti silakan lakukan diskusi dengan teman-teman ya. Nanti akan saya periksa dan komentari atau beri masukan jika diperlukan. Ya Nana, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Adakah yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Bu, saya. Ya, silakan Nak. Program aplikasi grafis yang berbasis bitmap antara lain Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Microsoft Photo Editor, dan Macromedia Fireworks. Semua program tersebut menawarkan kemudahan dan kelengkapan fiturnya. Program aplikasi grafis yang berbasis vektor antara lain Corel Draw, Macromedia, Freehand, Adobe Illustrator, dan Micrograph Designer. Dan masing-masing program dalam menghasilkan formatnya sendiri-sendiri seperti CDR, AI, CVG, SVG, EPS dalam dunia desain grafis dan percetakan yang berhubungan dengan gambar dan foto. Terdapat banyak jenis format atau ekstensi file gambar yaitu PSD, BMP, EPS, IPG atau JPEG, GIF, TIFF, PCX, PDF, dan lain-lain. Oke. Ya, baik sekali kesimpulan yang telah disampaikan oleh Anggi. Ya, untuk penugasannya silakan kerjakan di Google Classroom yang sudah saya sediakan ya. Saya lihat dulu. Ya, ini sudah ada yang mengerjakan tes formatifnya ini sepertinya. Ya, sangat baik sekali. Untuk yang lainnya ditunggu ya penyelesaiannya di Google Classroom. Ya, baik. Bu Karin sangat senang sekali ya untuk pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk materi berikutnya adalah tentang macam-macam format gambar dalam desain grafis. Sebagai penutup, silakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Ya, terima kasih Paul. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, tuntutlah ilmu dikala kalian miskin, dia hendak jadi hartamu. Dikala kalian kaya, dia hendak jadi perhiasanmu. Jadi tidak ada kata rugi jika kita menuntut
ilmu. Ya, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.